Halo semuanya, selamat datang di podcast Rubik. Ruang bijak asik. Selamat datang teman-teman sekalian di podcast Rubik, yang dimana podcast Rubik adalah salah satu program PR SMK Negeri 1 Solo yang diputuskan oleh bidang media dan jurnalistik di organisasi PR SMK Negeri 1 Solo. Dan kami berharap program ini dapat memperbagus kualitas PR dan juga memberikan informasi kepada teman-teman sekalian tentang remaja dan bagaimana kehidupan remaja tadi mempengaruhi kehidupan kita sebagai seorang warga negara dan juga masyarakat. Tentunya karena ini adalah first impression kami debut dalam video ini, maka kami akan memperkenalkan terlebih dahulu dua orang host yang akan memandu teman-teman dan menemani teman-teman dalam podcast ke depannya. Karena dalam perancangannya akan terdapat podcast-podcast lainnya yang tentunya juga akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa. Karena untuk itulah kami akan memperkenalkan diri sebagai host-host yang luar biasa juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awali Ramadan. Biasanya saya dipanggil Ayat. Saya berumur 16 tahun kurang lebih, dan saya bersekolah di SMK Negeri 1 Solo dan juga merupakan ketua bidang koordinator media dan jurnalistik. Dan teman saya Kiri. Dan saya Kiran Faruk, juga berasal dari SMK 1 Solo yang berumur 17 tahun. Dan saya juga koordinator dari bidang riset. Oke, langsung ke Bang Ayat. Oke, terima kasih kepada Bang Kiri atas perkenalan singkatnya ya teman-teman. Karena kami jadi host, tidak akan banyak yang kami akan perkenalkan. Dan untuk mempersingkat waktu, mari kita perkenalkan langsung saja narasumber yang mungkin sudah teman-teman mungkin kenali, karena wajah mereka berdua akan ditampilkan di thumbnail video. Tanpa basa-basi, langsung saja kepada Khalid dan Kak Zulfa. Oke, terima kasih Ayat ini. Halo teman-teman semuanya, kenalkan nama aku Muhammad Khalid. Profesi aku sekarang sebagai pelajar di SMK Negeri 1 Kota Solo, dan Alif juga dilibatkan sebagai organisasi Pusat Informasi Konseling Remaja di SMK Negeri 1 Kota Solo. Dan pada tahun ini alhamdulillah Alif diamanahkan menjadi the winner Duta Genre Kota Solo tahun 2024, dan juga diamanahkan menjadi Duta Genre Putra Friendship Sumatera Barat tahun 2024. Oke, Bang Ali. Wih, Bang Ali ini orang Duta Friendship ya. Iya, Mungkin karena Duta Friendship, beliau ini adalah orang yang sangat suka sekali berteman dengan orang lain dan juga mempunyai relasi yang banyak. Oke, Bang Gini, bagaimana first impression, first look? Bagaimana pandangan pertama Bang Gini terhadap Bang Ali? Kalau menurut saya Bang Alif ini sangat karismatik juga ya. Dan tampak berani. Ya, saya juga nyampe seperti itu karena ketika saya pertama kali melihat Bang Alif, saya juga merasakan aura yang berdebu-debu. Juga pada beliau sebagai orang berprestasi ya, karena beliau juga adalah orang yang memperbagus dan membawa nama baik kita ke rancah provinsi. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Bang Alif. Oke, karena saya juga cowok dan saya suka lawan jenis, kita lanjut ke Kak Zulfa. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zulfa Zuriati, biasa dipanggil Zulfa. Saat ini aku merupakan siswi dari Manfaat Solo, yaitu kelas 11. Dan alhamdulillah di tahun ini aku dinobatkan sebagai winner Duta Genre Putri Kota Solo tahun 2024. Dan alhamdulillahnya juga nih Bang Ayat, Bang Kenny, dan Bang Hanif. Kemarin di Sumbar saya juga mendapatkan kategori Entertain Putri Sumatera Barat tahun 2024. Entertain ya, kita berikan dulu tepuk tangan. Saya tidak heran lagi karena beliau ini memperoleh gelar entertain karena dari wajah yang sangat cantik dan juga yang Benar, kita Bang. lihat Kak Zulfa ini begitu memperhatikan penampilannya Pak. Tentunya foto-fotonya di Instagram tentu sangat cantik dan istri namanya bagus sekali. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin kepo dengan kami berempat, teman-teman bisa langsung saja kondisikan HP teman-teman dan buka saja HP teman-teman dan buka IG kami berempat yang sudah kami sediakan di deskripsi video nantinya. Alif, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya Bang Bini ya. Mereka berasal dari anggota forum organisasi Genre Kota Solo ya. Yang mana genre ini adalah kepanjangan kesingkatan dari Generasi berencana. Oh ya, generasi berencana. Dan juga mungkin ya sebelum ini saya pun juga agak ragu-ragu sih Bang. Saya juga agak kurang mengetahui tentang genre ini. Yang seperti kita tahu, ketika saya menanyakan kepada teman-teman, kamu tahu nggak genre itu apa? Mereka nggak tahu. Jadi yang saya simpulkan dan saya rasakan ya, mungkin orang tidak betul.
genre ini agak kurang terekspos di masyarakat. Dan mungkin teman-teman juga yang menonton video ini mungkin tidak tahu apa itu genre. Maka karena itu kita serahkan kepada Bang Alif dan Kak Sultan menjelaskan apa sih itu genre. Oke, siapa nih yang mau menjawab? Oh, iya. Baik, ya, Kenny dan teman-teman semuanya. Genre itu adalah seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, genre itu adalah generasi berencana, yaitu salah satu program dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang gunanya untuk mempersiapkan remaja, yang artinya genre ini adalah menciptakan remaja-remaja yang berkualitas serta untuk siap dalam menempuh kehidupan berkeluarga nantinya, ya, dengan cara mengedukasi remaja, menjadi konseling remaja, sampai dia remaja untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga dia nantinya. Itu ya ini. Dari tentang tadi ya, genre ini adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang remaja, yang dimana itu mungkin saya rasa adalah hal yang sulit ya Bang Alif ya, karena di samping itu sendiri Bang Alif juga termasuk seorang remaja dan Bang Alif juga mempunyai tanggung jawab untuk mengkonsultasi dan memperbaiki kualitas kita sebagai orang remaja. Maka dari itu saya penasaran nih Bang Alif, karena genre ini bergerak di bidang remaja, tentunya saya penasaran apa saja sih yang ada di dalam genre itu, bagaimana cara kerjanya, bagaimana juga cara mereka mengkonsultasi, program apa saja dan apa saja sih visi-misi mereka. Oke. Kayaknya apa ya mau dijawab nih? Nggak sabar gitu. Mau jawab lagi. Karena ya sangat sama aja karena beliau adalah Oke baik, tugas atau fungsi dari genre itu sendiri adalah kita itu selalu menyuarakan tentang lihat KRL nih Bang. Iya, apa sih? Saya pernah dengar ya, apa itu KRL? Iya, biasanya, iya betul sekali seperti salam genre ya, lihat KRL. Salam genre. Iya, salam genre. Apa sih, Kak? Lihat Teman KRL. pasti dari salah Fitri. Oke, lihat KRL itu adalah individu katakan tidak pada 3 hal. Sama itu. Bukan dong. Ya, katakan tidak kepada 3 hal. Pertama, katakan tidak kepada usia pernikahan dini. Kedua, katakan tidak kepada seks bebas. Dan ketiga, katakan tidak kepada nazar. Nah, banyak remaja sekarang yang masih melakukan 3 hal tersebut nih Bang Ayat. Nah, tugas dari genre ini adalah kita itu sebagai role model bagi para remaja, sehingga remaja itu bisa mencontoh gimana sih cara genre itu mensosialisasikan kepada remaja bahayanya lihat KRL ini. Oh, jadi sangat berat sekali itu tugasnya. Iya. Karena di lain sisi mereka juga adalah remaja yang tentunya masih aktif dan mungkin kita masih sebagai remaja yang kita sebagai remaja ya masih memiliki pemikiran yang labil dan juga pemikiran kita masih bebas, tidak terlarang, tidak mau Pikirkan. kita masih belum punya tanggung jawab. Namun mereka berdua sudah memiliki tanggung jawab ya, karena mereka melarang dari genre dan tentunya mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi remaja dan menjadi role model untuk sebagai remaja yang berkualitas pendidikan. Pasti. Untuk kali ini bagaimana first impression-nya atau Kak? Wah, sangat mendebarkan ya, mendebarkan Rifa sebagai duta entertainnya kan sudah kita lihat sama-sama kan. Iya. Dari para yang cantik. Boleh Bang, boleh. Nggak ada yang berbeda. Oke. Tentunya tadi kita mengambil kesimpulan bahwa Indra ini adalah suatu organisasi yang dimana mereka bergerak di bidang pelajar. Sebenarnya juga anak muda ya. Karena itu Bang Alif dan Mbak Sulfa sih nggak kira-kira mendengarkan masalah saya sebagai seorang remaja. Oke, siap banget dong. Karena tugas kita juga sebagai konselor nantinya ya. Oke, Iya. oh gitu. Jadi tidak hanya teriak keren. Tidak hanya untuk mengedukasi itu saja ya. Jadi di sini peran dari PKB pun sebagai konselor sebaya Jadi banyak gitu ya. bisa menjadi tempat curhat. Aku penasaran nih, apa aja tuh kira-kira program yang tahu deh oleh Bang Alif dan Kak Sulfa selain lihat keren dan konselor aja. Aku jadi penasaran. Gue nggak tahu. Oh berarti tidak hanya teriak KRL tadi ya? Ya, Tidak, ada juga fungsi jadi sebagai konselor. Ya, jadi masih banyak gitu namanya deh.
berarti agak sama-sama juga dengan PR ya. Namun kalau PR ini saya rasa juga rollingnya lebih besar. Oke, dari saya itu yang saya tahu ada 4 tadi kan. Apa aja tadi itu setelah yang 4 ini programnya? Oh, mungkin ke masalah yang lebih sering ditemukan pada masalah remaja sekarang ya. Seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, udah tuh semuanya ke merokok, tawuran, pacaran. Nah, itu sangat-sangat udah berpengaruh sekali pada remaja-remaja saat sekarang ini. Nah, oke. Berarti Bang Alif kan sudah menyinggung tuh tentang seks bebas dan segala macam tentang kenakalan remaja kan. Nah, Bang, aku punya contoh nih tentang pergaulan bebas kayaknya. Aku tuh punya teman. Ini maksudnya. Aku tuh punya teman bang. Punya teman dia itu orang positif. Orangnya itu baik gitu. Dan kita tuh sering bermain. Itu ya orang yang positif lah. Bisa bercanda dan juga mungkin punya kepribadian yang bagus. Namun semenjak dia pindah ke sekolah lain, baru 1 bulan kami tidak bertemu. Dia sudah menjadi seorang yang lebih agresif, memiliki watak yang agak orang baik dan mungkin sedang buruk. Udah berubah ya. Iya, berubah. Yang saya salahkan adalah dia sekarang sudah bisa merokok kali. Yang pada awalnya dia itu bukan anak itu. Memang saya pernah merokok ya, pernah merokok di depan dia, tapi dia tidak mau. Namun hanya dalam jangka waktu 1 bulan, saya melihat dia memegang rokok. Saya terkejut dong. Kamu kok berubah banget gitu. Dan ketika saya tanya begitu, kamu kok berubah ini? Aku gak kayak dulu. Dia itu marah. Kenapa sih kamu mau solusi aku ya? Bilang, apa sih lu mau solusi gue gitu? Kasar gitu. Jadi watak itu menjadi seorang yang lebih agresif dan apakah itu termasuk ke dalam pergaulan bebas? Karena hanya dalam beberapa waktu saja dia berpindah lingkungan, dia sudah menjadi seorang yang lebih buruk. Setelah mendengarkan cerita dari Ayat ya Zulfa, mungkin ada kemungkinan besar nih ya kalau teman Ayat itu terkena ke pergaulan bebas itu. Terjerumus ke pergaulan bebas. Iya, terjerumus kepada pergaulan bebas itu. Atau juga sebagai people pleaser gitu ya kan ini Pak. Karena takut di apa sih istilahnya? Diasingkan. Takut diasingkan, takut dibully karena kok kamu nggak ngerokok, kamu nggak jantan. Nah, istilah seperti itulah yang mendorong dia itu melakukan hal seperti itu. Dia takut karena ejekan dari teman-temannya, jadi dia melakukan hal seperti itu. Jadinya dia tuh mungkin terpaksa ataupun juga mau saya termasuk ke dalam pergaulan seperti itu karena dia tuh takut. Iya. Jadi ada 2 kemungkinan nih dia berubah seperti itu. Kenapa gitu ya? Kadang juga dia menyatakan gua ini jantan. Iya, ini jantan dia harus merokok. Karena mungkin di lingkungan barunya saya tidak tahu Bang Alif, mungkin di lingkungan barunya memang mungkin orang-orang seperti itu ya. Saya sangat terkejut Bang Alif melihat perubahannya sangat drastis dan yang dari awalnya positif terhadap saya, sekarang kami hampir tidak pernah kontak lagi. Iya, Pak banget ya biasanya udah temenan nih. Begitu aja. Udah dekat itu kayak sahabat gitu. Oke, dan itu adalah salah satu dampak negatif yang saya rasakan karena saya masih salah kok makin ya pada awalnya itu kami masih tetap kontakan gitu Bang Alif. Namun semenjak saya itu jarang kontakan sama dia, jadi kami agak kurang komunikasi dan akhirnya mungkin saya merasa bersalah mungkin karena kurang komunikasi antara saya dan dia, jadi dia bergaul ke program bebas tadi karena mungkin dia merasa diasingkan oleh teman-temannya, jadi dia hanya mencari tempat yang baru gitu loh, tempat yang baru karena tidak mungkin dia tidak akan memiliki teman dan tidak akan mungkin dia menjadi seorang yang sendiri saja di depan baru karena kita tahu manusia tentunya hidup bergelombang dan memerlukan kelompok. Betul sekali. Kita jadi manusia itu harus mutualisme gitu, harus berbaur dengan masyarakat. Oke, kita sebagai makhluk sosial. Iya betul sekali. Oke, tapi itu hanya salah satu kan dari contoh yang Mbak Ali inginkan dari saya. Iya. Jadi ini Pak, karena kita mengundang salah satu bidang koordinator biseks nih Bang dari Universitas Solo, saya jadi penasaran gitu. Coba abang jelasin dulu sebelum kita masuk ke kasusnya. Coba abang jelasin dulu bagaimana dan apa itu biseks. Karena saya dulunya ini Bang agak salah paham.
kan kata-katanya free sex kan gratis kan Gratis. gratis dari seks Oh. maksudnya Melakukan seks gratis gitu. maksudnya kurang Agak ambigu gimana gitu. Oke, terkait seksual hubungan free sex gitu ya. Iya. Ini tuh adalah hubungan seksual yang free sex. Tentunya tentunya itu belum terikat pada satu hubungan, entah itu hubungan berkeluarga, emosional, sosial mereka, dan juga ada contoh-contoh free sex dan tidak hanya berhubungan seksual aja yang dikatakan free sex ya. Mungkin Zulfa bisa jelaskan. Jadi free sex itu bukan seks gratis ya, tapi melakukan seks bebas di luar adanya ikatan pernikahan. Nah, bentuk-bentuk dari free sex ini tuh bukan hanya kita tuh melakukan hubungan intim maksudnya. Namun beberapa contoh bentuk dari free sex ini tuh terdapat juga kepada kissing, panty, dan juga necking. Ya, mungkin kalau seandainya kita remaja itu kayak sangat sensitif mengenai hal-hal yang berbau-bau seks itu kan. Iya. Iya, sangat sensitif. Iya. karena sedikit-sedikit misalnya kita belajar IPA kan Iya. ada topik namanya reproduksi ketika disinggung dikit saja teman-teman tuh langsung ambil semua Iya, betul. Iya, suka tawa, Iya. pemikirannya tuh udah melebar kemana-mana. Iya. Padahal seharusnya ilmu ini tuh sangat penting diketahui oleh para remaja, ya kan? Nah, apa sih kalau kissing, panting, dan necking itu? Mungkin kalian kalau seandainya aku sebut di sini itu kayak agak sensitif. Jadi kalian cari aja di Google apa sih kalau seandainya kalian kepo tentang apa itu kissing, necking, dan panting. Ya, mungkin emang agak sensitif banget buat para remaja nantinya gitu. Oke Kak Sulfa, Kak Sulfa kan tadi menyuruh mencarinya di Google kan. Iya. Karena saya paham betul itu adalah suatu yang ambigu dan mungkin yang Sensitif banget. Namun, ini lagi Pak, yang saya tangkap karena kita adalah remaja yang pikirnya itu belum bisa membedakan yang mana yang baik mana yang buruk. Kita lakukan. Jadi yang saya takutkan adalah ketika mereka mencari tiga hal tadi, mereka malah lebih terjerumus ke arah yang lebih buruk lagi. Oh, Jadi kepo gitu. Jadi kepo gitu. Ya. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, ada kan pelajaran IPA tentang alat reproduksi. Itu sebenarnya sangat dibutuhkan, tapi pemikiran remaja itu teralihkan kepada hal-hal yang negatif juga. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa remaja itu butuhnya edukasi tentang pengetahuan konsekuensi dalam melakukan hubungan seksual itu ya. Ya, saya agak kecelakaan sedikit ya karena yang tadinya saya awal pikir itu adalah free sex ini adalah hubungan seks gratis. Dan saya juga berpikir free sex itu hanya merangkup dalam hubungan intim saja. Karena saya pernah melihat misalnya di suatu taman ya kan, saya pergi malam-malam, ada tuh yang kissing-kissingan gitu. Saya ya normal, mungkin mereka dalam hubungan berpacaran atau gimana. Jadi berarti saya terjelaskan bahwa hubungan-hubungan simpel seperti itu saja itu termasuk ke dalam free sex. Betul sekali. Oke. Itu ya karena saya juga takut free sex ini adalah satu materi yang sangat sensitif materinya. Oke bang, karena materi ini adalah free sex, abang kan juga bang ini juga termasuk seseorang yang mengkonsultasikan tentang free sex. Bagaimana pengalaman abang dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang free sex itu? Karena yang seperti saya katakan tadi bang, free sex itu adalah suatu materi yang sensitif banget ya. Karena kita di sini udah ada pakarnya mungkin ya, pakarnya yang sudah mendalami bidang tersebut, karena bidang materi juga free sex. Silakan bang ini. Ya mungkin selama saya pergi penyuluhan atau memberitahu bagaimana bahaya-bahaya dari free sex, banyak dari teman-teman yang saya lihat kayak gimana gitu. Jika saya bilang saja gitu sedikit saja gitu saya bisa bilang tentang sensitifnya, langsung saja gitu spontan aja gitu, kayak ketawa, kayak nanya ke teman kayak gimana gitu kan. Padahal itu adalah suatu yang sangat penting tuh, dan mereka malah menganggap bahwa itu adalah suatu acara. Ya gitulah. Kadang juga pas saya menyuruh
jangan ya teman-teman untuk mendekati hal-hal yang seperti itu. Kadang kayak ada yang sinis aja gitu. Kelihatannya Sok suci. nah iya gitu. Suci banget sih pemikiran kamu ya. Ya kayak kedengarannya gitu kan. Saya gak ada ikut-ikut. Saya gak mungkin saya gitu. Ya, dari penjelasan Mang Kenya tadi, Bang Alif, Kak Zulfa, mungkin Bang Alif dan juga Kak Zulfa juga memahami karena dan Kak Zulfa juga sama-sama mereka bertiga adalah sama-sama orang yang bergerak di bidang free sex tadi ya. Bukan, maksudnya itu bergerak di bidang anti free sex. Karena kalau misalnya mereka bergerak di bidang free sex, tentunya mereka pada pelaku itu nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Itu adalah hal yang sangat susah sekali. Oke. Nah, tadi kan free sex itu adalah suatu hal yang positif. Bagaimana free sex itu tuh bisa terjadi? Karena gini loh, aku punya seorang teman. Dia itu awalnya itu adalah seorang yang alim ulama sendiri. Agama ini lah, yang mengalami muara penekun agama. Jadi dia itu ini nyata ya, bukan karangan. Jadi dia itu awal-awalnya adalah orang yang penekun agama, yaitu sangat rajin sekali ibadah. Namun pada satu titik dia ini mulai tertarik akan lawan jenis. Ya pasti tertarik, namun yang seperti kita tahu kan, pada saat ini kan pacaran dinormalisasi. Jadi kalau kita misalnya Bang Kedi tertarik pada lawan jenis, tentunya akan pacaran. Namun dalam bidangnya si saya ini, dia itu tertarik kepada perempuan, namun tidak tertarik berpacaran. Nah, dalam satu titik dia itu tertarik ke dalam pacaran, dan itu nyoba karena kami nggak ingin ikut campur karena itu adalah bidang dia. Kami hanya melihat bagaimana dia itu menjalin hubungan itu, dan sekitar 2 bulan ketika itu berlangsung, tiba-tiba saya kagetkan bahwa teman saya tadi sudah bagaimana ya, ini agak rancu, sudah Melakukan seks bebas. nah itu dia, dan tidak hanya sampai di situ saja. Ketika dicek tester pack-nya, Ternyata positif. dan sekarang dia sudah di Sulawesi sekarang. Jadi yang saya ingin tegaskan adalah bagaimana pergaulan bebas tadi, tentunya kami akui bahwa pergaulan saya itu agak kurang baik, namun tidak ada catatan. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam seseorang yang baik yang beragama masuk di dalam kami berusaha untuk menjaga privasi dia dan bagaimana dia kami menghormatinya. Namun pada saat itu kami juga sedang berpecah belah, jadi kami agak kurang berkomunikasi. Dan mungkin teman saya tadi bertemu dengan orang-orang lain membuat dia itu ada. Saya itu terkejut loh Bang Alif. Kenapa dia itu sangat tertarik dengan pacaran padahal dia itu sangat menentang hal itu. Dan pada akhirnya dia berakhir sendiri. Itu sangat membuat saya terkejut dengan siapa. Ketika saya tadi, saya itu nanya nih ke Bang Alif, kira-kira karena saya nggak berani speak sama dia karena dia udah jauh dan kami nggak kontak. Kira-kira menurut Kak Zulfa deh sebagai seorang wanita kan, kalau saya nanya ke Bang Alif tentunya akan ada sedikit pembelaan ya karena dia laki-laki. Saya tanyakan kepada Kak Zulfa, kira-kira faktor apa saja apa yang mempengaruhi diri dia untuk bisa melakukan hal yang dia benci. Contoh dalam kasus ini melakukan free sex. Oke, baik Bang Ayat. Sebelumnya Bang Ayat tadi ada menyinggung orang ini adalah seorang alim ulama, seorang penekun agama. Namun harus kita ketahui sebenarnya kita tidak harus menekankan seperti itu. Dia alim ulama atau seorang yang penekun agama, namun dia masih melakukan hal yang seperti itu, melakukan pergaulan bebas atau seks bebas. Iya, kita tuh harus melihat jangan dari sisi agamanya, namun kita juga harus melihat dari sisi pergaulannya, keluarganya seperti apa. Hal itulah yang akan mendorong dia nantinya akan melakukan seks bebas ini Bang Ayat. Kita tuh tidak boleh menyinggung tentang agama seseorang, karena kita bisa jadi orang itu tuh hanya berbuat dia tuh hanya beribadah di depan kita
aja. Nah, padahal aslinya dia untuk menutupi aib-aibnya aja nih Bang Ayat. Dia melakukan agama agar dia itu tidak terlihat seorang yang pecandu seks. Nah, dia itu menutupi dengan hal yang seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi dia untuk melakukan seks bebas itu mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari faktor lingkungan mungkin. Faktor lingkungan dia mungkin melihat keluarganya atau tetangganya melakukan hal seperti itu sehingga dia menjadi terpacu untuk ingin melakukannya juga. Nah, seperti yang kita ketahui karena remaja ini merupakan hal yang labil, hal yang merupakan remaja yang ingin tahu segala sesuatu, rasa penasarannya tinggi. Nah, dia karena dia melihat hal yang tadi, dia ingin melakukannya, dia penasaran dengan sih rasanya. Nah, terus yang kedua, di lingkungan pertemanan mungkin, dia melihat pertemanan semua temannya berpacaran, masa dia nggak pacaran sih? Dia ingin melakukan hal yang seperti itu juga. Dan yang ketiga mungkin dari lingkungan, mungkin dari aspek pribadi dia, dari faktor psikologis dia. Mungkin dia seorang karena dia sering melihat video pornografi gitu, dia jadi memiliki hasrat untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi itu yang faktor yang mendorong seseorang itu melakukan seks bebas ini bahaya. Nah, ya banget kan kalau saya kita udah terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu akan sulit, pasti akan sulit banget buat keluar dari zona yang seperti itu. Tapi ada Zulfa dan Gini juga seperti mungkin saya bilang tadi ada pembelaan lah sebagai laki-laki. Saya enak buat cowok doang gitu. Iya, buat cowok. Tapi saya sering mendapat cerita nih karena ada juga beberapa teman sebaya saya yang mau konselor pada saya gitu ya. Konseling. Ya, yang mau konseling dengan saya tuh banyak mendapatkan cerita dia tuh terkena mental health gitu. Oh, itu Iya. cerita Pak dari mana? Iya, dampak. Misalnya dalam hubungan keluarga nih, misalnya ada suatu kekerasan dalam rumah tangga atau sering yang kita sebut dengan KDRT nih. Dengan usia remaja itu yang masih labil, tentunya dia akan mencari pelampiasannya gitu. Dengan pacaran tadi itu dia merasa tenang sama si cowok gitu. Mungkin dia merasakan seperti itu nih. Ya akhirnya mungkin karena si cowok ini juga ada paksa gitu kepada ceweknya, dia memberanikan diri untuk melakukan hal itu sebagai pelampiasannya akan mental health dia tadi gitu. Jadi tidak dapat disimpulkan kalau anak itu tidak baik melakukan itu. Tapi cara Yang melampiaskan melampiaskan itu udah salah. Oke, ini ini adalah orang yang mendalami bidang anti seks ya. Iya. Bagaimana menurut Bang Ini? Apakah yang disampaikan oleh Kak Zulfa dan juga Kak Ali itu sesuai dengan apa yang Bang Ini hadapi di lapangan dan apa yang Bang Ini lihat di para pasien ini? Memang benar sih dari pernyataan dari Kak Zulfa dan Bang Ali tadi, memang begitu nyatanya kan ya sangat ricunya memang dari situ. Memang dari situ akan. Iya. Bisa Bang Ini bisa berikan contoh nggak? Coba simpel saja. Contohnya gini, misalnya kamu lagi ada permasalahan dari keluarga, bahkan ada permasalahan dari masyarakat gitu kan. Misal dari walaupun dari keluarga atau ibu atau bapak gitu kan. Ya. Kayak kalian ingin mendapatkan di tempat yang tenang untuk tempat cerita, ya seperti misalnya takut gitu cerita-ceritanya ke seperti organisasi kayak kita, kayak organisasi kayak kita gitu kan. Jadinya mereka mencari ke tempat yang lain. Contohnya seperti wanita, seperti ini ceweknya gini masalahnya di keluarga, dan si cowok juga yang saya respon secara bagus ya. Jadinya akhirnya si cewek akan konsultasi ke cowok ini, tapi cowok ini berpikirnya beda. Udah ngerti kan ya? Ya, sih. Malah juga mengerti kan? Karena kita semua cowok kan. Kalau pas cowok ini agak kurang ya. Benar. Oke. Mungkin ini dari tadi kan kita sudah bicara bincang. Masa ya tidak? Oh, oke. Kita disponsori oleh Lady Mineral ya. Gak endorse gitu ya. Iya, sudah. Silakan Bang Lim.
Oh, yes. Oke. Saya rasa sudah agak cukup ya kita membahas tentang riset. Namun saya itu masih agak gimana ya, masih kurang puas terhadap riset ini. Memang dari tuntutan tadi saya mengambil kesimpulannya. Pergaulan bebas itu bisa menjadi faktor pendorong terjadinya riset ini. Iya. Dan memang yang saya tahu pergaulan itu sangat mempengaruhi kita. Namun tentunya tidak hanya hal itu kan yang bisa menjadi dampak dari riset itu. Tidak hanya misalnya seperti teman saya tadi yang misalnya hamil atau yang seperti itu hal buruk. Pasti ada beberapa dampak lain yang tidak mungkin hanya jelaskan dari diri sendiri ataupun orang lain. Nah itu yang agak kurang bisa membayangkan bagaimana dampak dari perilaku riset ini. Dari cerita saya tadi kan, selain yang teman saya tadi menyebabkan kehamilan di luar nikah, kira-kira itu ada dampak lainnya nggak? Atau dari dampak yang kehamilan di luar nikah tadi ada efek domino, efek beruntun lainnya yang negatif? Banyak banget. Itu bahaya banget sehingga kayak dampaknya itu tuh lebih berbahaya banget. Apa aja sih? Iya, lebih berbahaya dari yang tadi itu. Bisa jadi yang pertama itu dari faktor psikologis dia sendiri, mulai dari si cowok atau si cewek. Nah, si cewek dulu deh, pasti dia tuh kayak merasa bersalah, merasa dirinya udah ternodai, merasa dirinya udah gak suci. Itu pasti kayak hal-hal seperti itu yang membuat dia tuh kayak trauma nantinya, akan mengganggu kesehatan mental dia. Terus yang kedua, faktor keluarga. Faktor keluarga kalau seandainya tahu anaknya seperti itu, kena free sex itu bahaya banget, pasti akan merusak nama baik keluarga dia, di lingkungan masyarakat dia juga akan terkena tekanan sosial seperti sering digunjingkan oleh ibu-ibu mungkin ya, oleh orang-orang ya biasanya sering kali melakukan pergunjingan itu kan ya ibu-ibu gitu. Itu kan kaum nggak suka bukan kamu. Iya. Kita pun ada, cuman kan beda. Iya, beda ceritanya. Terus dia mungkin akan mendapatkan pembulian. Misalkan kata-kata tadi, kamu rusak, kamu nggak suci. Bisa Pasti jadi akan dia diasingkan ya oleh bisa supaya jadi enak. ya pasti akan diasingkan soalnya kan kalau saya ada teman sama dia takutnya ke bawah-bawah gitu loh. Nah, dari faktor kesehatan yang pertama dia mungkin akan terkena penyakit, tau nggak virus itu? Betul banget. Iya, dia kan karena dia melakukan itu dengan mungkin ganti-ganti pasangan, jadi dia akan terkena virus tersebut dan juga mungkin akan melakukan kehamilan tadi, adanya kehamilan tadi dia mungkin akan melakukan aborsi. Itu kayak berbahaya banget kan bagi kesehatan dia. Kalau kayaknya kita melakukan aborsi itu pasti kayak akan banyak penyakit-penyakit yang ikut dari belakangan. Kebetulan menyinggung aborsi nih, dari yang saya tahu kan remaja yang melahirkan itu kan tidak baik. Iya. Karena remaja wanita itu kan yang berumur sebelum usia nikah, memiliki ukuran pinggul yang kurang mendukung ya. Apalagi ketika melakukan aborsi, yang saya tahu bayi itu dikeluarkan paksa. Bayinya itu dikeluarkan paksa sehingga bisa menyebabkan kematian. Iya, betul banget Bang. Karena tidak kuat tadi dia melakukan seperti itu belum di masanya, belum di usianya. Kalau dia melakukan satu aborsi bisa jadi dia akan meninggal dunia karena tidak kuat tadi. Bisa jadi ada beberapa contoh kejadian seperti itu. Tapi yang paling sering itu pasti dia akan terkena penyakit, mulai dari penyakit rahim kah atau penyakit alat reproduksi, pasti dia akan mendapati hal seperti itu. Nah, tadi kan aborsi itu memang banyak kasus yang dimana bayi itu meninggal. Kan emang Iya, meninggal bayi. Jadi dikeluarin gitu. Kan paksa gitu. Maksudnya itu oke, sekarang mari kita anggap bayinya itu nggak diaborsi, itu bukan pernikahan dini aja, dininya marah lagi, pernikahan usia anak. Mana Anggapnya
setelah bayi tadi lahir, nah, itu jadi keluarga, namun di usia yang belum lainnya. Nah, dari pernikahan tadi itu apa saja dampaknya? Karena saya pribadi belum pernah menghadiri pernikahan seseorang yang Usianya masih di usianya bawah. masih di bawah. Ya, menurut kasus beberapa kasus, kalau seandainya seseorang itu melahirkan belum di usianya seperti 21 tahun, kemungkinan anak yang akan melahirkan itu akan stunting, Bang. Iya, karena dia belum tahu tuh apa aja sih cara merawat janin dengan baik. Nah, jadi kayak karena dia itu belum mengetahui banyak hal, dia sudah hamil, sudah melahirkan, bisa jadi anak yang akan dilahirkan itu mendapatkan stunting atau stunting nantinya. Dan bisa juga kalau anaknya sudah besar, anaknya itu dapat pembelian gitu loh, kayak anak haram, apa gitu. Iya kan itu dampak dari seks bebas nanti tadinya gitu. Nah, setelah tadi dan topiknya sempat tadi ya begini, aku terpikir satu hal. Mari kita menetralkan bebannya ya. Tadi kan terkesan perempuan tuh yang salah. Sekarang mari kita beri ibaratnya ke kaum Adam ya. Karena di sini banyak yang Adamnya. Mari kita anggap misalnya ada dampak pernikahan di usia anaknya. Jika tersebut lahir kan kondisi kita belum mapan sebagai mapan cowok. dan emosional pun belum terbatas. Nah, contohnya seperti yang kita lihat ketika remaja itu kan jiwa kita untuk bergaul masih banyak dan sangat menggebu-gebu ya. Tentunya itu setelah kita menikah hal itu akan dibalas. Nah, dalam kondisi cowok, saya melihat satu video di media sosial. Ada seorang pasangan yang menikah di usia 6 dan dia itu yang laki-lakinya itu melakukan kekerasan ke bayinya maupun ke ibunya itu gimana itu? Oke, mungkin karena usia pernikahan yang masih labil gitu ya. Kedua-duanya baik dari si ayah dan ibunya juga tentu mempunyai emosional yang sangat membara gitu. Apalagi dengan tekanan, apalagi ini suaminya itu belum mapan gitu. Otomatis itu menjadi tagihan lah buat istrinya nantinya. Mana hak kami, mana kewajiban kamu sebagai suami untuk menafkahi kami begitu. Ya itu saya kita berdua tentu relate ya dengan karena kita seorang laki tentunya ingin bergaul dengan lebih bagus ya, dan jika kita kebebasan kita dibatasi ya kita akan melawan ya hak. Contohnya saya ya bang, kan tadi kan jangankan untuk mengurus anak saja kan, saya kan memiliki adik perempuan. Nah, adik perempuan saya itu masih bayi. Kadang-kadang mendengar dia terus-terusan menangis itu saya emosi sendiri. Apalagi ketika kita sudah memiliki anak dan anak itu mengganggu kebebasan kita, dan dimana emosi kita yang masih belum stabil tentunya akan memberikan sesuatu yang buruk gitu. Oke. Saya menjadi tercerahkan kembali ya, banyak sekali dampak-dampak yang tidak saya ketahui tentang frustasi ini dan juga keluar bebas. Nah, tadi kan kita membahas bagaimana dampak dan faktornya. Tentunya karena saya adalah orang yang pesimis, saya ingin mengetahui bagaimana cara kita meminimalisir faktor yang menyebabkan pergaulan bebas ini. Mari kita dulu bagaimana cara kita meminimalisir faktor yang akan bisa menyebabkan pergaulan bebas tadi. Oke. Yang pertama itu tentunya dari suatu hal yang dekat dulu ya, seperti yang sama-sama kita ketahui, yaitu keluarga sebagai orang tua. Nah, itu bisa jadi sebagai dampak pernikahan usia anak tadi ya, usianya masih labil gitu ya. Dia belum tahu cara merawat anak, cara mendidik anak. Akhirnya anaknya nantinya akan kurang teredukasi, akan kurang ilmu pengetahuannya tentang hal-hal seperti itu, seperti pergaulan bebas itu. Dan peran orang tua pun adalah sebagai pendidik anaknya ya. Artinya dia harus memberikan pengetahuan kepada anaknya agar tidak terjerumus pada hal itu. Kedua itu, yang kedua
anak aja bagi dia. Iya. Karena kadang-kala orang tua juga memiliki peran terhadap tumbuh kita dan bagaimana mereka mendidik kita dalam pergaulan. Oke, dari Bang ini bagaimana? Apakah Bang ini sudah pernah melihat faktor tadi gitu? Atau bagaimana? Apakah Bang ini sudah menemukan satu cara untuk mengatasi faktor tadi? Ya sama seperti kata Bang Alif tadi, ya, kita harus dari peran orang tuanya dulu, baru bisa ke anak-anak. Berarti kita harus melakukan sosialisasi kepada orang tua gitu ya. Bagaimana cara kita mendidik yang baik dan mengarahkan mereka pada pergaulan yang sehat. Kita sama kita ketahui juga kan orang tua itu sebagai guru pertama ya. Nah, ada juga dia konsekuensi yang diberikan oleh hukum atau pemerintah gitu ya. Seperti artikel yang sudah saya baca yaitu Undang-Undang KUHP yaitu pasal 284 tentang perbuatan zina. Pernikahan di free sex yang tadi yang sudah kita bicarakan itu sudah termasuk zina ya. Yang artinya dia bisa kena sanksi yaitu di penjara nantinya. Dan itu konsekuensi yang diberikan pemerintah dan negara untuk orang yang melakukan free sex atau zina. Nah selain itu dari Kak Zulfa ada tambahan solusi bagaimana cara kita mencegah atau gini deh, jangan mencegah karena jika mencegah tentunya tidak akan ada lagi hal seperti itu. Namun kita memang berusaha untuk tidak ada lagi hal seperti itu. Namun setidaknya kita bisa meminimalisir faktor yang menyebabkan hal itu. Iya. Kalau dari aku sih ya, kalau seandainya cara meminimalisir itu mungkin bukan tugas kita, tapi kembali kepada tugas diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita memilih jalan pertemanan, memilih pergaulan yang sehat gitu kan Bang ya. Jadi kita tuh harus memulai dari diri kita, berkomitmen supaya kita tidak melakukan hal-hal itu. Karena sudah kita kasih tahu juga tadi ya, bahaya banget tuh, udah banyak dampak dari seks bebas ini atau pergaulan bebas ini. Nah, menurut aku, saran dari aku, kita sebagai remaja itu harus berani mengeksplor diri, gak hanya nge-stuck di sini aja. Misalnya kita nge-stuck di pertemanan yang kita anggap sebagai toxic banget gitu. Kita tuh harus mencari pertemanan yang lain, mencari pertemanan yang lebih banyak, mencari prestasi. Kita kan harus sebagai remaja gitu, untuk bisa mewujudkan Indonesia emas nantinya. Nah, kita tuh harus memiliki bekal biar kita tuh bisa mewujudkan Indonesia emas 2045 nantinya Bang Ayat. Nah, saran dari aku, mulai dari remaja sekarang nih, cara kita untuk mengeksplor diri, mencari kebebasan. Bukan berarti kebebasan di sini itu kita mencari yang negatif-negatif aja, padahal banyak banget hal positif yang bisa kita dapat dari remaja ini. Contohnya seperti duta genre nih Bang Alif. Promosi Ya, ya? iya. Seperti kalian ingin memasuki suatu organisasi terkhusus duta genre, di sini tuh kita akan diajari berbagai hal-hal positif, mulai dari mencari jati diri kita, mencari life skill yang ada di diri kita, sehingga kita tuh tahu nih gimana sih diri kita, bisa deh kita tuh mengukur prestasi kita untuk sebagai bekal Indonesia emas nantinya. Gitu. Nah, menyinggung Indonesia emas lihat dan Zulfa sudah menyebutkan tentang life skill. Nah, Itu juga saya ingin singgung sekali. Ya, itu yang saya juga ingin singgung. Gimana sih soft skill, maksud apa sih? Soft skill yang bagaimana sih untuk mewujudkan Indonesia emas? Nah, dalam genre tadi Zulfa sudah membahas tentang genre, ada yang namanya tuh 5GA, artinya soft skill yang harus dimiliki remaja generasi berencana ya. Nah, ada yang pertama itu jiwa entrepreneur. Pasti entrepreneur ya, itu orang yang punya wirausaha, dan sudah saya singgung juga tadi kan di awal. Nah, yang kedua itu ada genre entertain, yang artinya memiliki soft skill talenta yang bisa dikembangkan. Ya, seperti mungkin Ayat bisa menyanyi atau melakukan aktivitas seni, itu sangat bisa dikembangkan dan bisa menjadikan hiburan bagi semua orang gitu Saya ya. hanya bisa menulis, tidak bisa menyanyi. Dan Bang ini bisa? ya, dan ada namanya juga remaja empatik. Empatik itu termasuk dalam soft skill ya, bagaimana kita bisa memahami perasaan orang lain gitu. Dan juga ada namanya tuh genre educate, yaitu remaja yang bisa mengedukasi, seperti halnya yang sudah kita bahas tadi, free sex, pergaulan bebas. Kita harus mengedukasi bagaimanakah
konsekuensi kenapa, bagaimana dampaknya, bagaimana faktornya, bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita, dan juga yang paling penting untuk mewujudkan Indonesia emas seperti sekarang sudah mulai berkembang, yaitu remaja itu harus mempunyai sifat elektronik. Yang artinya remaja itu bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang. Tentunya yang namanya teknologi nggak ada yang menurun dong, terus berkembang. Misalnya seperti seperti sekarang sudah bisa tuh chatting pelajaran dari HP gitu, bisa dimanfaatkan itu. Dan remaja yang punya soft skill dalam menggunakan elektronik atau teknologi zaman sekarang itu sudah sangat penting untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 45 itu. Itulah bagian dari soft skill yang harus dimiliki remaja agar bisa mencapai Indonesia emas tadi gitu. Karena Indonesia emas tidak akan bisa dicapai ya, karena kalau para remaja tadi sibuk melakukan riset. Pastinya enggak. Bahkan nggak bisa terwujud kalau semua remaja. Tapi saya yakin. Oke, saya sudah agak tercerahkan ya. Mungkin teman-teman juga agak tercerahkan bagaimana cara kita meminimalisir faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita untuk join the freedom ya, join ke dalam pergaulan bebas. Bagaimana cara kita mengatasi prinsip tersebut ya. Saya juga agak saya memiliki saya juga agak lebih tercerahkan mengetahui apa arti risetnya sebenarnya, karena pada awalnya seperti saya bilang tadi, atas itulah saya gratis. Oke, sepertinya pembahasan kita sudah cukup sampai sini saja ya. Oke, kita langsung saja masuk ke segmen selanjutnya bang ini, yaitu surprise attack. Ada kejutan ya. Oke, ya seperti namanya ya bang Alim ya. Di sini kami akan mengajukan pertanyaan yang tidak kami berikan satu briefing ya, yang harus dijawab dengan mungkin subjektif dan spontan. Oke, ini kita mungkin lebih dahulu. Kira-kira pertanyaan yang mana yang harus kita pilih? Ini? Ya, yang dimana Bang mau Yang mau aja, terserah mau Bang Ayat aja. Jangan nanti. Oke. Pertanyaan untuk Bang Alif. Jika salah satu teman Bang Alif terjerumus ke dalam free sex, apa yang akan Bang Alif lakukan sebagai teman dan juga sebagai seorang konselor sebaya? Namun teman tersebut agak kurang bisa Dikendalikan dalam maksud apa nih, Pak? agak susah diberikan pencerahan, agak susah dikendalikan, agak susah diberi Gak mau dikekang. Ini moderatornya memberikan pertanyaan seperti apa ya? Oke, simpelnya gitu. Apa yang akan Bang Alif lakukan ketika salah satu seorang teman Bang Alif terjerumus ke dalam krisis? Oke, sebagai peran Alif di sini ya hanya sebagai konselor sebaya ya. Itu kalau dia masih tidak menerima atau tetap kekang dalam pendiriannya, tidak bisa mendapatkan pengetahuan dan edukasi dari Alif dan bimbingan dari Alif, tentunya itu kembali kepada diri mereka sendiri ya. Itu tidak mempunyai lebih sebagai teman, sebagai konselor sebaya aja. Cuma sebagai pengingat. Sebagai pengingat. Bagaimana Bang Kenny? Apakah Bang Kenny puas untuk jawabannya? Terasa agak menyenangkan sekali ya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Kak Sulfa. Apa yang akan Kak Sulfa lakukan jika Kak Sulfa sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Baik, pertanyaannya agak gimana gitu ya? Kenapa saya yang terjerumus gitu? Ya bisa jadi. Mungkin kalau seandainya saya yang terjerumus, mungkin itu agak gimana ya bang? Soalnya saya itu sudah mendapatkan ilmu loh dari gameplay, dimana saya sudah dipercaya loh buat menjadi konselor atau menjadi motivasi buat remaja-remaja supaya tidak melakukan hal ini. Nah, saya harus melakukannya. Nah, jadi dalam diri saya juga akan tertanam rasa tidak akan melakukan seks bebas, padahal kita tuh bisa mengeksplor diri kita untuk lebih berprestasi nantinya. Pasti harus masuk ke dalam pergaulan bebas gitu loh. Hal yang saya lakukan mungkin kalau seandainya suatu saat saya terjerumus, saya sudah punya bekal, saya sudah mengetahui dampak dan bagaimana cara mengatasi dari seks bebas ini. Mungkin yang akan saya lakukan itu akan menjauhi lingkungan-lingkungan atau
situasi-situasi yang membuat saya akan terjerumus ke dalam tugas itu. Yang kedua, mungkin saya tidak akan membatasi banget nih, misalnya penggunaan gadget. Kalau seandainya udah ada, mungkin masuknya notifikasi yang akan memancing nafsu saya supaya ketika saya membuka hal tersebut akan memancing nafsu saya untuk melihatnya. Mungkin saya akan tidak akan melihatnya. Terus yang apa lagi ya yang akan saya lakukan? Memperbanyak ibadah kayaknya Bang. Ya, memperbanyak ibadah karena ibadah ini merupakan fondasi kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang akan menimbulkan dosa kita. Nah, seperti itu. Jadi sebagai saya kan anak siswa madrasah banget kan. Iya. Dari sini saya sudah bisa mengetahui dan juga sudah bisa membatasi diri saya dengan cara tingkat keimanan saya mungkin. Jadi saya sudah mengetahui hal-hal yang bisa menjerumuskan saya dan saya akan mengawasi atau saya akan menghindari. Oke, sepertinya sudah cukup untuk pertanyaannya. Mungkin moderator pertanyaan terbalik ke orang kayaknya. Yang tadi aturannya pertanyaan untuk Bang Alif malah untuk Kasulfa. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Alif dan juga Kasulfa yang telah menemani kita untuk berbincang ya tentang bagaimana riset dan program bebas itu mempengaruhi kita. Dari yang saya simpulkan dari teman-teman tadi adalah bahwa riset ini tentunya adalah KTP. Ya. Nah itulah gunanya kita sebagai anggota dari UPR dan juga teman-teman dari anggota MT melakukan edukasi kepada remaja-remaja tentang bagaimana bahayanya riset dan program bebas. Tentunya ini sangat berpengaruh sekali untuk kemajuan bangsa dan juga kehidupan remaja itu sendiri. Iya. Ini ada yang ditambahkan? Mungkin cukup saja ya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Bang Alif. Lupa, terima kasih sudah menonton kami. Sekian teman-teman, podcast lebih kali ini. Semoga teman-teman merasa terhibur dan juga mendapatkan informasi lebih dari kami. Seperti saya katakan tadi, jika teman-teman kepo terhadap kami berempat, bisa teman-teman lihat sosial media kami dan kami juga akan mempin sosial media Kasulfa dan Kak Alif terutama ya karena mereka adalah sumber yang sangat luar biasa kita berikan kepada Bali dan Kasulfa. Kami mengucapkan kepada anggota agenda Kasulfa yang telah menghadiri podcast ini. Semoga informasi yang kami sajikan untuk teman-teman bermanfaat dan sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyimak podcast ini dan sampai jumpa di podcast Rubik. Bicara asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.